Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Ini termasuk SMA Fisika Peminatan. Di bagian latihan 1 ini kita bahas ada 5 soal. Kalian simak, catat untuk persiapan tesnya nanti. Kita masuk ke latihan pertama nomor 1. Dari data yang diberikan di bawah ini, manakah yang mempunyai momentum terbesar jika massa orangnya 50 kg? Yang pertama, mobil bermassa 2000 kg dengan seorang penumpang yang bergerak dengan kecepatan 5 km per jam. Berarti di bagian yang A ini, kita lihat katanya momentumnya ya. Berarti momentumnya terdiri dari massa mobil ditambah dengan seorang penumpang, massa orang, baru dikalikan kecepatannya. Berarti massa mobilnya adalah 2000 kg ditambah dengan massa seorang, jadi satu orang 50 ya. Kemudian jangan lupa kecepatannya ini 5 km per jam. Ini kalau diubah berarti kali 1000 meter dibagi 3600 detik, yaitu 18 meter per detik. Berarti ini dikali 18. Hasilnya adalah 36.900 kg meter per detik. Kemudian kita tinjau yang B. Dikatakan motor bermassa 100 kg yang dikendarai seseorang dengan kecepatan 1200 km per jam. Berarti momentumnya adalah massa motor ditambah dengan massa orang kali kecepatannya. Berarti massa motor adalah 100 ditambah dengan 50. Kita ubah lagi. Ini 120 km per jam, artinya 120 kali 1000 meter dibagi 3600 detik. Ini sama saja dengan 432 meter per second. Berarti dikalikan dengan 432 ya. Hasilnya adalah 64.800 kg meter per second. Yang terakhir yang C. Sepeda bermassa 25 kg dinaiki 2 orang yang berboncengan dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti momentumnya adalah massa sepeda ditambah dengan 2 kali, berarti massa orang ke-1 ditambah dengan massa orang kedua dikali kecepatannya. Ini sama dengan 25 ditambah 50 ditambah 50 sama dengan dikalikan dengan ini 60 km per jam, itu berarti 60.000 meter per 3600, yaitu 206 meter per detik. Berarti dikalikan 216 sama dengan 27.000 kilogram meter per detik. Berarti dari sini kita terlihat bahwa manakah yang mempunyai momentum terbesar? Berarti yang terbesar adalah yang B ya, motor. Di nomor 2, seseorang memukul bola dengan gaya 10 Newton, kita tandain ini F-nya, menggunakan sebuah pemukul. Jika lama pemukul menempel pada bola, itu delta T-nya, dan massa bolanya adalah M, itulah kecepatan bolanya. Nah, untuk menjawabnya itu, kita gunakan hubungan impuls dengan perubahan momentum. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Berarti F dikali delta T akan sama dengan massa kali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Sehingga kita masukkan nilainya. Gayanya adalah 10, waktunya adalah 0,2 detik, massanya adalah
100 gram itu 0,1 kilo ya. Dikalikan. Nah, yang ditanyakan ini kecepatan akhir atau kecepatan awal. Kita harus tahu bahwa ketika mulai bersentuhan, ketika tepat tersentuh pemukul, bola itu tertahan. Jadi dia dalam keadaan diam. Kemudian setelah mendapatkan gaya dan dipukul dari pemukulnya, maka bendanya bergerak. Berarti kecepatan akhirnya tidak 0. Sedangkan kecepatan awalnya 0. Sehingga dari sini 2 sama dengan 0,1 V akhir. Berarti kecepatan akhirnya adalah 20 meter per detik. Ini jawabannya ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Sebuah benda masanya 1 kg dalam keadaan diam dipukul dengan gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Jika pemukul menyentuh benda selama 0,0 detik, ditanyakan perubahan momentumnya. Coba kita tandain dulu. Ini masanya, ditanyakan F-nya. Oh, F-nya hanya F saja ya. Bergerak dengan kecepatan V jika pemukul menyentuh benda. Ini delta T-nya. Berarti ditanyakan perubahan momentum. Yang pertama kita gunakan perubahan momentum adalah momentum awal akhir dikurangi momentum awal. Sehingga M kali V dikurangi 0 akan sama dengan masanya adalah 1 kg. Ini 5, berarti 5 kg meter per second, atau ini bisa saja dengan 5 Newton detik. Kemudian yang B, besar gaya F yang bekerja. Kita tahu bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Sehingga F kali delta T sama dengan delta P. Berarti F kali delta T-nya adalah 0,01. Delta P-nya, perubahan momentumnya adalah 5. Sehingga F-nya adalah 5 dibagi 0,01, yaitu 500 Newton. Itu ya. Di soal nomor 4, dikatakan dua buah benda bergerak saling mendekati. Benda pertama masanya 5 kg dan bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Sedangkan benda kedua masanya 3 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. Kita tandai dulu benda pertama. Ini 5. Benda pertama ya, M1. Kecepatannya V1. Sedangkan benda kedua ini M2 bergerak dengan kecepatan V2 berarti. Jika sesaat setelah tumbukan kecepatan benda pertama ini V1 aksen dan berlawanan arah dengan kecepatan semula berarti negatif, hitunglah kecepatan benda kedua V2 aksennya berarti. Untuk memudahkan coba kita gambarkan. Jadi mula-mula kita anggap saja gini. Nah ini M1, ini V1, M2, ini V2. Saling mendekati, berarti saling berlawanan ya. Kemudian ketika di akhir, ketika bertumbukan, kita anggap saling berlawanan. Jadi nanti kita sesuaikan dengan asumsi saja. Kalau ini M1, ini V1 aksen, ini M2, ini V2 aksen. Nah ini yang ditanyakan. Kemudian kita coba lakukan perhitungan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal itu berarti kalau lihat ini ya, M1 V1 dikurangi M2 V2. Kenapa? Karena berlawanan arah, mereka saling mendekati. Kemudian ini M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen. Jadi kita asumsikan benda keduanya bergerak ke kanan, jadi positif. Kalau ternyata hasilnya negatif, berarti arah benda kedua pun sebenarnya ke kiri. Baik, kita masukkan nilainya 5 kali 2 dikurangi 3 kali 4 sama dengan
min 5 kali 1 ditambah dengan 3 kali V2 aksen. Berarti ini 10 min 12 sama dengan min 5 plus 3 V2 aksen. 2 sama dengan min 5 ditambah 3 V2 aksen. Berarti kita dapatkan 5 dikurangi min 2, 3 ya, sama dengan 3 V2 aksen. Berarti V2 aksennya adalah 1 meter per second. Karena positif berarti dia ke kanan, berlawanan arah dengan arah mula-mula benda kedua. Kita masuk ke soal terakhir di latihan 1, nomor 5. Seorang anak naik skateboard yang masanya 2 kg dan bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Jika massa anak 48 kg, tentukan kecepatan papan skateboard pada saat anak melompat. Kita lihat, seorang anak naik skateboard, berarti ini massa skateboard, dan bergerak dengan kecepatan, jadi kecepatan skateboard dengan orang. Jika massa anak, massa orang ya, MO, tentukan kecepatan papan skateboard pada saat anak melompat. Dengan ketentuan melompat ke belakang dan melompat ke depan. Coba kita lihat kejadiannya dulu ya. Jadi mula-mula ini papan skateboard, anggaplah seperti ini ya. Kemudian ada orang. Ini mula-mula. Berarti kejadiannya adalah ada massa orang dengan massa skateboard bergerak dengan kecepatan yang sama. Skateboard, nah gitu. Kemudian setelah kejadian melompat, ini skateboardnya berarti orangnya lompat ke belakang. Ini ceritanya skateboardnya, orangnya melompat ke belakang. Berarti kita asumsikan ini massa orang, kecepatan orang, ini massa skateboard bergerak dengan kecepatan skateboard. Berarti momentum awal sama dengan momentum akhir. Jadi momentum awalnya adalah massa orang ditambah dengan massa skateboard kali kecepatan skateboard, sama dengan negatif massa orang kali kecepatan orang ditambah massa skateboard kali kecepatan skateboard akhir. Kita masukkan nilainya, 2 ditambah 48 dikali 4, nah ini massa skateboard mula-mula, sama dengan min 48 kecepatan orangnya 1 ditambah massa skateboard 2 kali Vs aksen. Berarti dari sini kita lihat 2 ditambah 48 itu 50 kali 4 berarti 200, sama dengan min 48 ditambah 2 Vs aksen. Berarti kita pindah ruas ya, 2 Vs aksennya menjadi 248, Vs aksennya menjadi 124 meter per second, bergerak ke kanan. Berikutnya kita perhatikan kondisi kedua. Ketika orangnya lompat ke depan, berarti kita gambarkan kondisi akhirnya saja. Nah ini skateboardnya, orangnya lompat ke depan. Berarti ini massa skateboard, kecepatan skateboard akhir, massa orang, kecepatan orang akhir. Maaf, biarin saja seperti itu. Kemudian momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awalnya massa orang ditambah massa skateboard kali kecepatan skateboard, sama dengan, karena searah ya, jadi kita anggap positif, massa skateboard kali kecepatan skateboard akhir yang ditanyakan ditambah dengan massa orang dikali kecepatan orang lompat. Berarti dari sini kita masukkan nilainya, 2 massa orang 48 ya, ditambah skateboardnya 2 kilo, kecepatan skateboard mula-mula 4, massa skateboardnya 2 dikali Vs aksen, kita belum tahu nilainya, ditambah dengan massa orang 48 kali kecepatan orang ketika lompat ke depan, yaitu 2. Jadi kalau kita lihat ini sama-sama 2 nih enaknya, jadi tinggal 2 dibagi 2.
48 ditambah 2 itu 50, kali 2 itu 100, berarti 100 sama dengan VS aksen ditambah 48. Berarti kecepatan skateboard akhirnya adalah 100 dikurangi 48, yaitu 52 meter per second, yaitu ke kanan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal untuk latihan pertama. Tetap belajar di rumah, simak pembahasannya, catat dan kerjakan biar kalian siap menghadapi tes online-nya.